Anak-anak di rumah, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di sini bersama Lause. Kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau masih memimpin kami sehingga kami masih bisa berkumpul di sini ya Tuhan. Engkau melindungi kami semua sehingga kami bisa memuji Engkau dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami semua menjadi anak-anak yang baik yang taat kepadamu ya Tuhan. Dan ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian KPPK nomor 52. Di rumah kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, kita sudah duduk diam mendengar firman Tuhan ya anak-anak. Terima kasih. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Lause dalam cerita sekolah minggu kita pada hari ini ya. Hari ini kita mau belajar tentang perjanjian Allah dengan kepada Abraham. Apa temanya? Temanya adalah perjanjian Allah kepada Abraham yang diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong Bapa agar anak-anak yang belajar di rumah dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Anak-anak dapat bertumbuh,
berakar kuat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, seperti yang Lause bilang ya, hari ini kita akan belajar bagaimana ya Allah berjanji kepada Abraham ya, yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Anak-anak, di mana kita ketahui ya bahwa setelah nenek moyang kita ya jatuh di dalam dosa, mereka itu bagaimana? Mereka itu diusir dari Taman Firdaus. Apa? Mereka diusir dari Taman Firdaus ya. Nah, jadi manusia tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sedangkan Allah itu gimana anak-anak? Allah itu ya kudus. Manusia berdosa, Allah kudus. Oleh karena itu, oleh karena nenek moyang kita sudah jatuh di dalam dosa, sudah melakukan dosa, kita sebagai keturunannya pun ikut berdosa anak-anak ya. Nah, akan tetapi anak-anak ya, Allah itu sangat mengasihi kita semua, mengasihi Lause, mengasihi anak-anak yang ada di rumah. Jadi Allah itu ya tidak ingin setiap kita itu binasa. Apa anak-anak? Allah tidak ingin setiap kita itu binasa. Oleh karena itu ya, sejak di Taman Firdaus itu, sewaktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, Allah ya sudah menjanjikan juru selamat. Apa? Bahwa Allah sudah menjanjikan juru selamat. Dan janji Allah itu anak-anak diulang lagi kepada siapa? Ya, kepada Abraham. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, begitu banyak janji-janji Allah kepada para nabi-nabi. Secara khususnya kepada Abraham yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak. Nah, siapakah Abraham itu? Ya, siapakah dia yang akan kita pelajari pada hari ini? Dia bernama Abram. Apa anak-anak? Bernama Abram. Ya, Allah menetapkan dia menjadi bapa bangsa. Ya, ingat ya bahwa Allah menetapkan Abram menjadi bapa bangsa. Ya. Namanya kemudian ya akan diubahkan Tuhan menjadi Abraham, ya, dari Abram menjadi Abraham. Nah, anak-anak, apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Apa? Tahu nggak anak-anak? Janji pertama itu adalah Allah akan memberkati Abraham dengan berkat, ya, akan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, anak-anak ya. Nah, janji kedua adalah melalui Abraham ya, bangsa-bangsa itu akan mendapatkan berkat. Ya. Jadi janji kedua adalah melalui Abraham bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi anak-anak, ini berbicara tentang garis keturunan Abraham yang akan lahir juru selamat, ya, yaitu dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, sampai akhirnya nanti ya, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat ya. Nah, itu janji kedua. Janji ketiga, Allah menjanjikan kepada Abraham ya mengenai suatu negeri ya seperti yang terdapat di Kejadian pasal 12 ayat
7. Ingat? Nah, anak-anak, jadi selama bertahun-tahun ya Abraham mengikut Tuhan ya, akan tetapi tanda-tanda penggenapan janji Tuhan itu ya belum terlihat. Ya, belum terlihat sama sekali. Bahkan Abraham telah berpikir, anak-anak, bahwa mungkin ya, ini pikiran Abraham loh ya, bahwa mungkin bukan anak kandungnya ya yang dimaksudkan oleh Tuhan loh. Ini pikiran Abraham. Ini adalah pikiran manusia. Ya, oleh karena itulah maka Abraham dia memilih Eliezer. Ya, siapa Eliezer? Dia adalah hamba dari Abraham. Memilih Eliezer untuk menjadi ahli warisnya. Ya, siapa Eliezer anak-anak? Eliezer adalah hamba dari Abraham. Akan tetapi anak-anak, Tuhan kembali berbicara dan mengingatkan tentang janji Allah ya, bahwa yang akan menjadi ahli waris bukan Eliezer, tapi siapa? Yang menjadi ahli waris Allah tentukan ya adalah putra kandungnya sendiri. Ya, siapa? Yang menjadi ahli waris itu bukan Eliezer, tetapi putra kandungnya sendiri. Ya, bahkan ya Allah ya membawa Abraham keluar untuk melihat apa? Melihat ke langit. Anak-anak pernah melihat ke langit enggak? Ya, langit itu kalau malam hari ada apa? Ada bulan, ada bintang-bintang, ya. Nah, hal itulah yang terjadi pada Abraham. Tuhan membawa Abraham keluar, ya. Disuruh Abraham melihat ke langit. Suruh melihat ke bintang-bintang. Ya, jadi Allah menyuruh Abraham untuk menghitung bintang-bintang. Bisa terhitung nggak anak-anak bintang-bintang itu? Tidak bisa. Ya. Bintang-bintang itu sangat banyak, bermiliar-miliar, tidak bisa dihitung. Ya, nah seperti itulah. Ya, Allah membawa Abraham keluar untuk melihat bintang, menyuruhnya untuk menghitung. Bisa nggak kamu Abraham menghitung bintang-bintang? Tidak bisa. Ya, oleh karena itulah Allah berjanji, ya, nanti keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Itu janji Allah. Ya, bahkan Allah juga berjanji loh anak-anak kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan negeri ya, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, ya. Apa? Dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, yaitu tanah orang Keni, ya, tanah orang Kenas, ya, orang Kadmon, apalagi orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, apalagi orang Girgazi dan orang Yebus. Ya. Nah, dan kita lihat di sini ya bahwa Abraham percaya tidak akan janji-janji Tuhan? Percaya tidak? Ya. Allah percaya setiap janji-janji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan percaya nggak dengan janji-janji Tuhan? Harus percaya dengan janji-janji Tuhan. Ya, nah kita melihat di sini anak-anak, ini adalah iman yang begitu luar biasa dari Abraham kalau kita membaca Alkitab ini. Ya, tidak sama sekali terbayangkan ya dalam pikiran Abraham untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah lain dan meninggalkan seluruh janji-janji Tuhan tersebut. Ini adalah iman yang luar biasa. Ya. Tidak pernah ada keinginan Abraham untuk apa?
untuk menemukan janji dari Allah-Allah lain. Dia percaya ya bahwa Allah akan menggenapi seluruh rencana-rencana dari Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Ya. Dan pada akhirnya janji Allah kepada Abraham tergenapi tidak? Tergenapi, ya, yaitu memiliki keturunan yang menjadi cikal bakal bangsa yang besar. Anak-anak, tergenapi, tergenapi, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya bagaimana perjanjian Allah kepada Abraham. Bagaimana janji tentang keturunan Abraham ya yang akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Ya, dan juga janji tentang negeri yang akan diberikan kepada keturunan Abraham. Apakah Abraham percaya, anak-anak? Percaya tidak? Ya. Abraham percaya akan janji-janji Tuhan. Abraham percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, anak-anak, ya, kita juga harus percaya ya janji-janji Tuhan kepada kita. Apa janji Tuhan kepada kita, anak-anak? Yaitu akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Apa janji Tuhan, anak-anak, kepada kita? Setiap orang yang percaya akan memberikan kita kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Melalui siapa? Melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Siapa? Melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Oleh karena itu, ya, anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, seperti Abraham yang percaya kepada janji Tuhan, hidup kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Pasti akan tergenapi oleh Tuhan. Seperti Allah telah berjanji kepada kita, setiap orang-orang percaya. Jikalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itulah anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak juga bisa membawa ya keluarga dari anak-anak yang berada di rumah. Misalnya papa mamanya yang belum percaya Tuhan Yesus, atau kakek neneknya yang belum percaya Yesus, atau adik atau abangnya yang belum percaya Yesus, bibi, tante, paman, dan lain-lain. Dibawa harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, apa janji Allah kepada Abraham? Akan memberikan begitu banyak keturunan, akan memberikan negeri yang akan diberikan. Apa janji Tuhan kepada kita, orang percaya? Akan memperoleh hidup yang kekal melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, ya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kepada anak-anak, agar anak-anak yang belajar di rumah dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa juga untuk keluarga dari anak-anak di rumah. Kiranya semuanya dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bye-bye.